Cik. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan untuk jawaban, ini masih terlalu nanggung ya cuy. Dan jika kalian merasa ini terlalu nanggung, nontonnya nanti aja di hari Minggu. Dan jika kalian tidak sabar ya silakanlah dilanjutkan aja. Dan seperti biasa juga, gua bacakan dulu yang udah ngasih gua kopi dari Raymond, Shenlang dan juga Putra Dewa. Untuk si Shenlang tetap lanjut sehari 2 kali. Dan untuk Putra Dewa itu agak sulit ya cuy, karena 1 minggu aja belum tentu diupload. Kadang-kadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Nanti kalau udah ada bakal gue upload lah untuk Putra Dewanya. Dan sekarang kita gas dulu dah jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauwan dia sempat menggunakan jiwa naga ungu untuk dapat menekan Yelin. Tapi sayangnya saat ini Yelin telah bergabung dengan kekuatan jiwa dan juga fisiknya, membentuk sebuah teknik yang dia sebut sebagai Soul Burning. Namun sayangnya kekuatan Yelin yang sudah terlalu kuat membuat Zauwan sadar kalau dia nggak bisa menyerang Yelin langsung dari depan, hingga membuat Zauwan dia memutuskan untuk tarik mundur. Namun melihat Zauwan yang tarik mundur tentunya membuat Yelin dia pun kesal dan dia langsung mengejar Zauwan. Tapi di sini Zauwan dia malah berlari ke arah murid-murid dari sekte Moje yang tentunya membuat mereka semua langsung pontang-panting kocar-kacir. Bahkan untuk Dan King Seng dia juga cukup kaget ketika Zauwan malah datang ke arah dirinya. Namun di sini untuk Zauwan ternyata dia telah menyiapkan sesuatu dari dalam cincin interspesial miliknya, dan itu adalah Xiao yang telah dia panggil. Namun melihat makhluk aneh datang entah dari mana, tentunya membuat Yelin dia pun cukup terkejut dan dia tidak memiliki waktu untuk dapat menghindar ketika Xiao datang dan langsung melepaskan sebuah serangan ke arah dirinya. Dan di sini Yelin terkena tepat serangan dari Xiao yang disebut sebagai Shattering Thunder Cloud, yang membuat Yelin dia pun menyadari betapa kuat cengkraman cakar yang telah diberikan oleh Xiao hingga membuat kini Yelin dia pun juga jatuh dari atas sana. Bahkan bukan cuma jatuh saja, kini sisik naga emas miliknya juga hancur berkat cakar gila yang dilepaskan oleh Xiao. Dan untuk Yelin sendiri dia pun terhempas dengan cukup keras ke bawah sana, terkena serangan dari anak angkat dari Zauwan, yaitu Xiao. Namun melihat Xiao, makhluk burung aneh yang tiba-tiba saja muncul, tentunya membuat mereka semua pun bingung bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Dari mana burung itu berasal? Pikiran dari mereka semua. Namun untuk kedua Supreme tentunya mereka tahu dari mana datang makhluk itu, dan mereka tidak menyangka kalau ternyata Zauwan telah merencanakan ini semua. Jadi seperti itu ujar dari Black Supreme. Dan untuk White Supreme dia pun juga kau menyadarinya? Zauwan dia merencanakan ini semua sejauh ini. Bahkan dia telah menyimpan sesuatu, ujar dari White Supreme. Dan itu juga membuat Black Supreme dia pun menyadari kenapa Zauwan dia dengan mudahnya kehilangan cincin interspesial miliknya. Dan ternyata itu semua telah disiapkan untuk momen ini. Zauwan gila. Yelin, kau lagi-lagi kecolongan. Dia benar-benar berada di level yang berbeda, ujar dari Black Supreme. Dan hal itu pun membuat White Supreme dia pun mengatakan kalau ini adalah bukti dari sebuah kesombongan. Kesombongan akan membawamu ke dalam kejatuhan. Hari ini Zauwan dia telah benar-benar memberikan sebuah pelajaran kepada Yelin. Kita lihat saja seberapa banyak apa yang akan dipahami oleh dirinya. Ujar dari White Supreme. Namun di sini untuk Black Supreme dia pun juga penasaran dengan makhluk apa yang telah dibangkitkan oleh Zauwan. Karena dengan kemampuan Yelin yang sangat amat luar biasa, makhluk itu dapat menjatuhkannya, dan tidaklah mungkin makhluk itu adalah makhluk biasa. Dan itu membuatnya pun bertanya-tanya tentang apa makhluk itu sebenarnya. Dia terlihat seperti binatang roh tingkat 6, tapi nyatanya dia memiliki kekuatan yang jauh lebih daripada itu. Mungkin saja dia start dengan level 7 ataupun level 8. Ini sungguh luar biasa, ujar dari Black Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Dan untuk White Supreme melihat dari bentuknya, dia pun menebak kalau sepertinya ini adalah Thunder Skylark. Tapi ukurannya ini terlalu besar dan ini aneh. Ya, ini aneh. Ini sama-sama aneh. Binatang rohnya aneh dan juga pemiliknya pun aneh. Zauwan sendiri juga monster. Begitu juga dengan binatang rohnya. Aku benar-benar kehabisan kata soal ini, ujar dari Black Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh White Supreme. Di sini White Supreme dia juga memiliki sebuah penilaian kalau Yelin adalah seorang jenius dalam hal kultivasi. Namun untuk Zauwan dia adalah monster yang unggul dalam segala bidang.
luar biasa. Ucap dari kedua Supreme dan hal senada juga diucapkan oleh Dan Ginseng, di mana Dan Ginseng nggak menyangka kalau ternyata Zhao Fan rencananya sangat amat dalam. Dia pikir sengaja Zhao Fan hanya melemparkan cincinnya begitu saja untuk dapat membantu dirinya, tapi nyatanya Zhao Fan dia menyiapkan sesuatu di dalam cincinnya pula, dan itu membuat Dan Ginseng jauh pun menyadari betapa mengerikannya Zhao Fan. Bocah ini dia sangat mengerikan. Dia menggunakan serang kejutan dari burung ini untuk dapat mengalihkan perhatian dari kedua orang tua itu. Ini telah membuktikan betapa sejauh apa Zhao Fan dia berpikir tentang masa depan. Dia sungguh luar biasa, ucap dari Dan Ginseng. Namun untuk Zhao Fan sendiri saat ini dia pun melihat Ye Lin terhantam dengan sangat amat keras di bawah sana. Namun dia juga menyadari kalau sepertinya serangan itu masih belum cukup untuk dapat menjatuhkan Ye Lin sampai selesai. Tapi untuk Xiao Er, ketika dia telah melepaskan serangan kuat miliknya, tapi nyatanya makhluk yang ada di depannya nggak sampai hancur, membuatnya pun berkata kepada Zhao Fan, "Ayah, orang ini dia luar biasa. Aku udah habis-habisan, tapi ternyata aku hanya bisa menghancurkan 2 sisik naganya doang," ucap dari Xiao Er. Dan untuk Zhao Fan dia pun membenarkannya kalau Ye Lin dia memang memiliki pertahanan yang sangat amat kuat, lebih kuat daripada kebanyakan binatang roh, ucap dari Zhao Fan. Namun di sini Zhao Fan dia juga menyadari kalau serangan kejutan dari Xiao Er adalah kartu as terakhirnya, dan jika ini gagal maka aku harus menghadapinya habis-habisan, ucap dari Zhao Fan. Tapi untuk Ye Lin di bawah sana dia masih utuh, dan dia pun muak murka dengan ini semua karena ini adalah sebuah penghinaan bagi dirinya, di mana dia mengatakan sejak dia melakukan sebuah ritual bersama dengan masternya, tubuh naganya tidak pernah sampai dipaksa seperti ini. Susik naga adalah sebuah kebanggaan dari seekor naga, dan jika susik yang terluka itu adalah sebuah penghinaan, ucap dari Ye Lin yang kesal kalau susik naganya telah dihancurkan, dan itu membuat Ye Lin dia pun bersumpah kalau dia benar-benar marah dengan Zhao Fan. Namun untuk Zhao Fan, dia pun juga menyadari kalau sepertinya Ye Lin agak sedikit mulai serius, dan ini membuat Zhao Fan dia menyadari kalau sepertinya kami berdua memang mewarisi kekuatan dari binatang suci, dan mulai sekarang sepertinya ini bukan lagi sebuah pertandingan, ini seperti sebuah pertarungan sejati. Dan di sini Zhao Fan dia pun menyadari kalau sepertinya hanya akan ada satu yang selamat, kau atau aku, ucap dari Zhao Fan dan juga Ye Lin yang sama-sama kini melepaskan aura mereka yang lebih kental lagi. Dan tekanan yang diberikan oleh Zhao Fan dan juga Ye Lin sepertinya telah meningkatkan eskalasi yang membuat mereka menyadari kalau energi ini bukanlah energi yang biasanya, dan itu membuat di sini Wu Qingqiu dia pun berpikir apakah jangan-jangan Ye Lin dia benar-benar ingin menghancurkan Zhao Fan, ucap dari Wu Qingqiu. Namun di sini untuk rekannya yang lainnya mereka pun mengatakan hal-hal itu tidak mungkin terjadi karena Ye Lin selama ini nggak pernah melakukannya. Dia bahkan tidak pernah mengeluarkan niat untuk dapat menghancurkan musuhnya sebesar ini. Tapi hal itu pun dibantah oleh Wu Qingqiu. Itu semua tidak pernah dilakukan oleh Ye Lin karena sampai detik ini Ye Lin ya belum pernah bertemu dengan lawan yang layak untuk dapat dihancurkan, ucap dari Wu Qingqiu. Dan itu juga membuat Wu Qingqiu dia pun berpikir jika ini benar-benar terjadi maka ini akan sangat amat mengerikan, ucap dari Wu Qingqiu. Dan hal itu juga disadari oleh Black Supreme. Dia juga menyadari aura yang dilepaskan oleh mereka berdua sungguh sangat kuat, kental hingga membuat dirinya ini sampai membuatku sedikit sesak nafas. Dan dua anak itu sepertinya mereka benar-benar akan serius dan mereka juga akan habis-habisan. Dan itu juga membuat Noel Supreme dia pun mengatakan bagaimanapun mereka berdua adalah masa depan wilayah barat dan kita tidak mungkin membiarkannya. Kalau sampai mereka terluka parah, tentunya itu akan sangat amat sulit. Dan kita berdua sepertinya harus turun tangan untuk pertama kalinya, ucap dari Noel Supreme yang berniat untuk dapat menyelamatkan Ye Lin dan juga Zhao Fan. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Black Supreme, di mana Black Supreme dia mengatakan mungkin saja intervensi yang akan mereka lakukan akan menandai reputasi dan juga keadilan dari turnamen naga ganda. Hanya saja mereka harus menyelamatkan kedua bocah itu. Dan di sini Black Supreme dia juga mengatakan kepada Well Supreme tentang apa yang telah mereka lakukan sebelumnya kepada Dan Ginseng ketika Dan Ginseng dulu melakukan sebuah kekacauan, dan sepertinya mereka juga harus melakukannya lagi demi keadilan dan juga menjaga stabilitas wilayah barat. Tidak kusangka kita akan melanggar prinsip itu lagi. Ini semua kita lakukan demi kedua bocah itu. Apakah kita semua sudah semakin tua hingga kita melanggar prinsip kita sendiri, atau kita sendirilah yang sudah berubah, ucap dari kedua Supreme. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Zhao Fan dan juga Ye Lin mereka saat ini sedang berhadapan-hadapan. Dan untuk Zhao Fan dia pun menyadari kalau
dia memang harus melakukan hal yang serius kepada Yelin. Dan itu membuat Zhao Wan dia meminta kepada Xiaoer untuk ikut bersama dengan dirinya langsung mengincar Yelin yang ada di bawah sana. Dan benar saja kini Zhao Wan dia melepaskan serangan lengan kirinya di sisi kanan dari Yelin dan juga pasukan petir ungu Xiaoer di sisi kiri dari Yelin. Tapi sayangnya kedua serangan itu dapat dipatahkan oleh Yelin dan itu membuat Zhao Wan dia langsung harus menghadapi Yelin dari depan. Dan itu membuat Zhao Wan dan juga Yelin mereka akan kembali beradu satu sama lain. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan jika kalian merasa ini nanggung, sudah gue ingatkan dari awal, ini nanggung banget. Karena ya gitulah. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Wan. Bye. Thank you. Dan gue juga mau ingatkan di channel ini, channel pertama, ini gue kasih gambar nih. Di channel pertama ini si Cogan RT1, tempat pertama gue upload jawaban. Waduh, gue mulai aktifkan lagi itu channel. Tapi sayangnya itu nggak bisa gue bahas tentang cerita-cerita ini lagi ya cuy, karena Dolkun. Jadi gue harus bahas tentang hal yang sedikit berbeda. Dan yang akan gue bahas di situ adalah tentang geopolitik, militer, dan juga yang lain-lainnya lah. Sekarang lagi konflik tuh kan Thailand sama Kamboja, gue upload di situ. Tentang perlengkapan militer Indonesia, gue upload di situ. Perang Ukraina, gue upload di situ. Perkembangan geopolitik, militer Amerika, Prancis, semuanya segala arah gue upload di situ. Dan jika kalian suka tentang channel-channel berita militer, politik, atau ya apapun itulah untuk nambah sedikit wawasan tentang geopolitik, bisa banget lah dibantu ditonton di channel itu lagi ya, oke? Dan jika kalian suka tolong bantu like, komen atau segala macamnya lah. Tapi jika enggak apa-apa, enggak usah ditonton juga enggak apa-apa. Oke, yuk, makasih, bye, thank you.